Shalom jemaat sekalian yang dikasih Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam mesbah keluarga GKR Gedong. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema hal menghakimi. Dengan Alkitab yang terbuka, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh datang bersama-sama dengan keluarga ke hadirat-Mu, dan kami juga boleh diberikan kesempatan untuk melaksanakan mesbah keluarga. Tuhan, kiranya memberkati setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan juga melakukan dalam keseharian kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di doa kami. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membaca sama-sama Matius pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 5. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat sekalian, berbicara tentang menghakimi mungkin membuat kita sekarang bertanya-tanya ketika kita membaca kebenaran firman yang barusan telah kita baca. Dikatakan ayat pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kalau kita baca sampai ayat situ saja, kita mungkin akan bertanya, loh, kalau gitu orang percaya tidak bisa menilai orang lain dong. Tidak bisa menilai baik, buruk orang tertentu misalkan, atau jahat, atau mungkin tukang bohong, atau mungkin enggak benar. Kita mungkin jadi tidak bisa melakukan itu, karena dikatakan jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Tetapi kalau kita baca lebih lanjut lagi, dijelaskan lebih lanjut lagi. Kenapa tidak boleh menghakimi? Supaya tidak dihakimi, iya. Dan dengan cara bagaimana? Dengan ukuran yang kamu terapkan kepada orang lain itulah yang akan diterapkan juga kepada kamu. Tetapi lebih daripada itu ternyata, ini merupakan suatu peringatan kepada orang-orang munafik yang sedang bertindak memiliki dua standar. Dia ingin menghakimi orang lain sesuai dengan standar yang dia terapkan, tetapi dia tidak mau menerapkan standar itu kepada dirinya sendiri. Jemaat sekalian yang dikasih Tuhan, sangat jelas ketika kita membaca ayat yang kelima. Ternyata di bagian ini Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa orang yang seperti ini adalah orang-orang munafik. Orang yang mempunyai balok di matanya. Balok ini bukan sembarangan balok, Bapak Ibu Saudara, tetapi merupakan balok yang seperti pilar penyangga suatu bangunan yang besar, dan itu ada di mata dia. Tetapi dengan sebesar itu balok yang ada di mata dia, dia ingin mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Selumbar ini merupakan suatu serpihan kayu yang kurang lebih seperti ini. Ini ya perbandingannya, ini balok, ini selumbar. Perbedaannya cukup besar, bukan? Dan kalau digambarkan seperti gambar berikut. Orang itu seperti gambar ini gitu ya. Di matanya ada balok tapi pengen mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Sangat ketakutan sekali dan sangat berbahaya, bukan? Nah, inilah yang tidak boleh dilakukan oleh orang percaya. Menghakimi dengan cara yang tidak benar. Jadi firman Tuhan hari ini bukan melarang orang-orang percaya untuk tidak menghakimi atau tidak boleh menilai sama sekali orang lain, bukan. Tetapi dengan cara penilaian yang seperti apa? Jangan engkau memiliki standar ganda. Jangan orang-orang percaya itu menilai orang berlebihan supaya
jatuh, mencari-cari kesalahannya supaya orang itu jelek di mata umum. Tidak, melainkan harus dengan adil. Ini yang Tuhan Yesus katakan juga di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-24. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, janganlah engkau menghakimi dengan apa yang nampak. Hakimilah dengan adil. Jadi di sini Tuhan Yesus tidak pernah juga melarang murid-muridnya untuk tidak sama sekali menghakimi. Kalau Tuhan Yesus sampai melarang itu semua, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ayat-ayat selanjutnya di mana nanti Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20 menyatakan bagaimana caranya melakukan disiplin gereja, menegur saudara seiman yang berdosa dengan berbagai macam tingkatan caranya. Nah, jemaat sekalian dikasih Tuhan, ternyata hari ini kita tahu sebagai manusia kita dengan mudah bukan menilai seseorang. Misalkan kalau kita sedang menyetir mobil, tiba-tiba di depan mungkin ada orang yang mobilnya kok pelan banget jalannya, terlalu berhati-hati. Mungkin secara nggak langsung kita langsung berpikir, pasti yang nyetir itu wanita. Atau kalau kita melihat orang dengan gelagat yang terlalu tiba-tiba diam, tiba-tiba langsung kita bilang, wah pasti ada yang nggak beres dengan orang ini. Nah, kalau hal seperti itu dikatakan sebagai menghakimi, tentunya ini menjadi hal yang salah, bukan? Karena kita juga memiliki hikmat, memiliki pengetahuan, supaya kita bisa menilai mana yang benar, mana gelagat orang yang tidak jujur mungkin, yang sedang bermasalah, yang sakit bahkan. Kita bisa mengetahui itu semua. Jadi jelas, firman Tuhan hari ini bukan melarang kita untuk tidak sama sekali menilai orang lain. Tetapi cara penilaian yang seperti apa? Yaitu cara penilaian yang adil, yang sesuai dengan ketetapan peraturan yang berlaku, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan seperti orang munafik yang ingin menjatuhkan orang lain, yang ingin menerapkan standar yang tinggi kepada orang lain sampai yang kecil diambil, tetapi kepada dirinya dia tidak mau menerapkan itu. Maka dari itu Tuhan Yesus menjelaskan, standar yang kamu pakai untuk menghakimi orang, itulah yang akan juga diterapkan kepada kamu. Jadi kalau standar kita untuk menilai seseorang, menilai suatu keadaan adalah standar firman Tuhan, ya kita tentu akan siap bukan untuk dinilai orang lain dengan standar kebenaran firman Tuhan. Yang akhirnya sebenarnya membangun kerohanian kita, membangun kehidupan kita dengan lebih baik, membangun relasi kita dengan lebih baik terhadap orang, dan akhirnya membuat orang lain yang kita berikan nilai, masukan, kritikan, atau bahkan saya sendiri atau maksudnya kita sendiri yang dikritik itu semakin lebih baik lagi dan mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Nah, inilah yang harusnya kita terapkan ketika kita menilai orang lain, yaitu dengan standar yang sesuai dengan Tuhan mau, kebenaran firman Tuhan tentunya, dan juga dengan segala peraturan yang sudah ada di dalam dunia ini yang ditetapkan begitu, yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada, bahkan dengan pengetahuan yang kita miliki, yang sudah kita pelajari, atau bahkan pengetahuan umum yang kita tahu. Nah, jadi ketika kita sekarang belajar jangan menghakimi, bukan berarti kita tidak boleh menilai orang sama sekali. Karena kalau sampai kita tidak menilai orang sama sekali, kita bisa bahaya dan celaka. Bahkan kita bisa mengabaikan orang yang sedang jatuh dalam dosa atau saudara seiman kita yang jatuh dalam dosa. Tetapi sekarang kita tahu, yaitu jangan menghakimi artinya jangan membiasakan diri kita untuk menghakimi orang lain dengan tujuan yang salah, yang tidak adil, yang hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Itu yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang percaya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kebenaran yang akan kita pegang terus-menerus, yang juga kita akan ajarkan kepada anak-anak kita dan keluarga kita di masa akan datang. Dan mari mulai hari ini kita lakukan penilaian kepada orang sesuai dengan standar yang Tuhan mau, yang adil, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar tentang menghakimi. Berkati kami supaya kami boleh menilai orang lain, menghakimi orang lain dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan adil, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan peraturan yang berlaku, dengan ilmu pengetahuan yang
juga sudah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dan ampuni dosa-dosa kami, supaya ketika kami salah menghakimi orang sampai hari ini, biarlah kami boleh lebih baik lagi dan kami meninggalkan kebiasaan kami untuk mengkritik orang lain dengan mencari-cari alasan membuat orang tersebut jelek di mata orang banyak. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, setelah ini saya persilakan untuk sharing tentang masalah-masalah atau hal-hal yang ingin diceritakan bersama keluarga, atau juga ingin berdoa bersama, atau ingin merenungkan sekali lagi firman Tuhan ini secara bersama dengan keluarga. Saya persilahkan. Dan kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu Saudara menghubungi saya di nomor yang pastinya Bapak Ibu Saudara sudah ketahui. Demikianlah Mesbah Keluarga kita hari ini. Sampai jumpa di Mesbah Keluarga yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.